Oke, jadi di sini kita mau melanjutkan pembelajaran tentang sudut berelasi. Kalau misalnya kemarin sudah Ibu suruh ingeti 3 angka, 180, 180, 360, kurang tambah kurang. Ini untuk kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalian tidak bisa mengubah, biar kalau misalnya pertanyaannya kalau misalnya pertanyaan sin 135 misalnya, itu kan ada di kuadran 2, berarti kalian pakai yang ini, berarti pakai 180 dikurang berapa yang hasilnya 135. Itu kan, jadi sin tetap sin, paling kalian tinggal perhatikan kalau di kuadran 2 sin itu positif atau negatif. Nah, yang kayak itu, tanda positif negatifnya. Nah, sekarang ini kan kuadran 2, 3, 4. Lalu kalau di kuadran 1 gimana? Kalau di kuadran 1 gimana? Nah, kalau misalnya kuadran 1 misal pertanyaannya tuh nanti sin 70 misal. Sin 70 itu berapa? 70 kan 70 derajat kan bukan sudut istimewa. Lalu gimana gitu kan? Nah, kalau misalnya ada di kuadran 1, maka kalian gunakan sudut berelasi Nah, 90 derajat min theta. Nih, pakai ini ya, 90 derajat min theta. Nah, kan kayak ini. Ini kan 0, ini kan 90. Ini kan kuadran 1. Berarti yang di kuadran 1 nih, sudut 90 derajat dikurang berapa kan? Nah, kalau kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180. Makanya kita pakai 180 dikurang. Kalau yang kemarin. Kalau yang di kuadran 3, ini kan 270 nih di sini ya. Ini sorry. Nah, ini kan lebih dari 180 kan, tapi kurang dari 270. Makanya kemarin kita pakai 180 ditambah. Tapi bisa juga kalau misalnya kita mau pakai bentar. Dan kuadran 4 ini kan 360, makanya kita pakai 360 dikurang. Karena kuadran 4 ini lebih kecil dari 360 derajat kan sudutnya. Nah, cobalah perhatikan. Kan kuadran 2 kita pakai 180 dikurang. Tapi kuadran 3 kita pakai 180 ditambah. Sebenarnya di kuadran 2 ini kita juga bisa pakai 90 ditambah. Theta. Bisa. Dan untuk kuadran 3 kita boleh pakai 270 derajat ditambah. Boleh. Nah, jadi ini nanti yang 90 derajat ditambah theta ini hasilnya akan sama dengan 180 dikurang. Dan 270 ditambah ini hasilnya akan sama dengan 180. Sorry, ini bukan ditambah, tapi 270 dikurang. Dikurang ya. Ini hasilnya akan sama dengan 180 ditambah. Nah, berarti untuk kuadran 4 boleh juga 270 derajat ditambah theta. Nah, jadi ini untuk kuadran 1, ini untuk kuadran 2, ini untuk kuadran 3, ini untuk kuadran 4. Nah, yang ini, yang di bulat hijau ini opsi lain dari cara yang kemarin. Yang 180, 180, 360. Nah, ini yang 90 ditambah, 270 dikurang, 270 ditambah, ini opsi lain. Nah, kalau misalnya kalian pakai kemarin kan Ibu bilang inget be 180, 180, 360. Kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Itu juga kosekan, sekan dan kotangannya. Nah, tapi kalau di sini itu berubah. Berubah, apa yang berubah? Kalau misalnya sin itu berubah jadi cos, begitu juga cos berubah jadi sin. Kalau tangen itu berubah jadi cot. Kalau tangan berubah juga jadi tangan. Nah, ini berlaku juga kebalikannya. Jadi kalau 1/sin itu kan kosekan, itu kosekan berubah jadi sekat, sekan berubah jadi kosekan. Caranya sama persis, tinggal kalian identifikasi dulu di kuadran berapa sudut tersebut. Terus itu kalau sudah tahu di sudut berapa, di kuadran berapa, kalian tinggal tentukan pakai yang ini atau ini. Terus nanti perubahannya ini. Nah, kita langsung ke contoh soal ya.
Nah, kita bahas yang ini, 240, 135, 225, 585. Berapa tadi? Sin 240. Sin 240. 2 cos 135. 3 cos 225. 4 tan 585. Nah, ini kita langsung mulai ya. Kalau sin 240, ini kita identifikasi dulu di kuadran berapa? Di kuadran 3 kan? Nah, kalau di kuadran 3 berarti pakai yang ini, 270 dikurang. Berarti di sini kita pakai nih, sin 240 derajat itu sama dengan apa? Ini kan sama dengan sin 270 derajat dikurang theta. Nah, tetanya berapa? Biar 270 dikurang theta hasilnya 240. 30 kan? Nah, jadi ini sama dengan, lihat tadi sin berubah jadi apa? Sin berubah jadi cos. Sama dengan cos 30 derajat. Sekarang ini di kuadran berapa? Di kuadran 3. Cos di kuadran 3 positif atau negatif? Negatif. Jadi negatif. Jadi ini sama dengan min cos 30 derajat. Min cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, berarti ini hasilnya. Coba kalau misalnya kita pakai cara yang kemarin. Sin 240 derajat, biar tidak berubah kita pakai 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. Ditambah 60 pasti kan? Ditambah 60. Ya, ditambah 60. Nah, sekarang berarti ini sama dengan sin 60 derajat. Karena kalau kita pakai 180, perbandingan trigonometrinya tidak usah berubah. Tapi kalau kita pakai 90 dan 270 berubah. Dari sin jadi cos. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Ini tadi kan di kuadran 3. Positif atau negatif sin itu? Negatif. Berarti ini sama dengan min sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Setengah akar 3. Sama kan hasilnya? Nah, ini kan kalian sudah mengerjakan pakai yang nomor pada dasarnya kan ini sudah kalian kerjakan kan, tapi kemarin pakai 180 dikurang, 180 ditambah dan 360 dikurang. Nah, sekarang coba kerjakan ini pakai, ini kan di kuadran berapa nih? Bukan situasi lagi ya, ini kan di kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2 ini pakai 90 ditambah ya. Coba ini pakai 90 ditambah, ini di kuadran 3 pakai yang ini sama 270 dikurang ini. Nah, ini besar kan? Dikurangi dulu dengan 360. Oke, dapat di kuadran berapa? Baru tentukan pakai yang mana. Oke, dengan kita sudah bahas seluruh sudut berasi, jadi kita sudah bahas yang 90 dikurang 90 ditambah 180 dikurang 180 ditambah 270 dikurang 270 ditambah sama 360 dikurang. Sudah. Ini kita lanjut materi, berarti ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini itu ada beberapa identitas yang harus diingat. Identitas-identitas dasar. Jadi yang harus diingat itu pertama, kalau misalnya ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, itu hasilnya 1. Jadi kalau misalnya nanti ketemu ini, itu hasilnya 1. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, atau sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat. Tetanya ini bentuknya bisa berapa saja, yang penting sama, itu hasilnya 1. Nah, kemudian ada lagi nih sudah pernah Ibu sebutkan, tapi Ibu bilang lagi biar ingat, tan. Tan itu sama dengan sin per cos. Kalau ke tangan kebalikannya ya. Nah, ingat ya.
tan itu sama dengan sin per cos. Lalu satu ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian ada 1 ditambah kotangen kuadrat theta, ini sama dengan kosekan kuadrat theta. Kemudian yang standar kayak misalnya kosekan itu sama dengan 1/sin gitu ya, sekan sama dengan 1 per cos. Oke. Jadi itu udah usah ditulis ya. Nah, jadi ini beberapa identitas trigonometri standar yang mesti diingat. Nah, contoh soal identitas trigonometri ini contohnya gimana? Biasanya meminta kalian untuk membuktikan. Nah, ini misalnya ada contoh soal pertama, kalau cos alfa dikali 1 dikurang tan alfa ini akan senilai dengan cos alfa dikurang sin alfa. Nah, kalian diminta untuk membuktikan bahwa persamaan ini betul. Nah, jadi kita jalankan dulu nih. Ini kan kita lihat dulu ruas mana yang bisa kita otak-atik. Kayaknya yang kiri, yang kanan tidak ada lagi ya. Yang kanan nih, yang kiri nih yang ada, yang kayaknya bisa. Kita bisa kalikan gini kan, ini kali sini, terus ini kali sini kan. Jadinya cos theta dikali cos alfa dikali 1, cos alfa dikurang cos alfa kali tan alfa, cos alfa tan alfa. Nah, sekarang tan ini kan bisa kita ubah lagi jadi sin per cos. Sin alfa per cos alfa. Nah, ingat walaupun tadi di sini contohnya theta, tapi kalau misalnya di sini alfa ya tidak ngaruh, yang penting tinggal mengikuti saja sudutnya apa di sini. Nah, ini kan perkalian, berarti ini bisa disederhanakan. Berarti ini jadi cos alfa dikurang sin alfa. Betul kan? Dari hasil menjalankan ini kita dapat ini sama. Jadi ini terbukti betul. Nah, contoh soal yang kedua, ini misalnya kalian disuruh membuktikan sin x dikali cos 90 derajat dikurang x ditambah cos x dikali sin 90 derajat dikurang x sama dengan 1. Apakah benar persamaan ini? Nah, jangan mentang-mentang ribet terus nyerah, jangan ya. Diperhatikan dulu. Ini nah. Kita kan baru bahas nih tadi. 90 dikurang. Berarti ini sudut berelasi. Ya kan? Kalau cos 90 kan berubah. Cos berubah jadi apa? Berubah jadi sin. Berarti ini sama dengan sin x. Perubahan ini itu sin x. Nah, ini lagi. Sama nih. Sin 90 dikurang ini kan. Berubah jadi apa? Kalau sin berubah jadi cos. Ini dikali nih. Sin x kali sin x. Sin kuadrat x. Cos x kali cos x, cos kuadrat x sama dengan 1. Betul, pakai identitas yang ini. Nah, kalau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jangan mentang-mentang ini di contoh theta, tapi di sini x terus bingung. Nggak ya sudutnya, yang penting dia sama. Kecuali kalau misalnya ini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat y, nah ini beda, baru ini tidak sama dengan 1 ya. Nah, itu contoh soalnya. Jadi untuk latihan kalian coba kerjakan ini. Cos kuadrat theta dikali 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini kerjakan yang ini, berarti latihan kalian tuh yang ini sama yang ini tadi. Sama yang ini. Dicoba pakai yang 90 dan 270. Jangan pakai 180. Boleh untuk melihat apakah sama. Ya, nanti dibikin dua kayak ini. Ini
Berarti kalian pakai 90 ditambah, terus coba lagi pakai 180 dikurang. Sama dah, yang kayak ini juga. Jadi itu latihannya ada 2 ya.